Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu tips yang berkaitan dengan pengembangan diri, juga tentang pengembangan diri untuk bisnis gitu ya. Seperti yang tertera dalam judul video ini, yaitu tempatkan akhlakul karimah, silaturahmi di atas prinsip bisnis. Ini akan membawa keuntungan yang besar untuk Anda. Tetapi jika Anda melakukan dengan terbalik, maka kerugian yang sangat besar akan menanti Anda. Oke, kita langsung lanjut ya ke inti tentang informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan pengembangan diri dan juga pengembangan bisnis ini. Jadi ini adalah sebuah kisah nyata, teman-teman. Ada satu orang pebisnis, yaitu awalnya dia tidak memiliki bisnis ya, tapi kemudian ada seorang temannya, sebut saja seorang perantara bisnis gitu ya. Jadi memberikan jalan bisnis, yaitu beternak bebek. Jadi perantara bisnis ini datang ke pebisnis ini untuk beternak bebek. Jadi bibitnya dari perantara ini, kemudian juga tentang kebutuhan makanan bebek ini selama usia perawatan ya, pertumbuhan perawatan sampai panen juga ditanggung semuanya. Jadi pebisnis ini hanya memerlukan tempat untuk membuat kandang, kemudian ya tempat dan kandang saja. Sementara untuk makanan, kesehatan bebeknya, dan nanti hasil panennya juga diambil oleh sang perantara ini. Nah, disepakatilah bahwa harga bebek per kilogramnya itu Rp25.000 per kilogram. Anggap saja semacam itu ya. Nah, pada pelaksanaan panen atau perawatan pertama, jadi bibit datang kemudian dirawat sampai usia 30 hari ya. Jadi usia 25 hari atau 30 hari ini sudah benar-benar maksimal pertumbuhannya, kemudian diambillah bebek itu oleh perantara. Nah, ini berjalan 1 bulan, cukup menyenangkan bisnis ini. Kemudian bulan kedua juga cukup bagus, bulan ketiga juga cukup bagus, dengan standar bahwa hasil panen diambil dengan harga Rp25.000 per kilogramnya gitu ya. Nah, tapi nampaknya inilah ujian bagi pebisnis ya. Bagi pebisnis ini, apakah mendahulukan prinsip silaturahmi, akhlakul karimah, atau bisnis? Ini memang jadi repot. Gini, kalau misalkan Anda selama ini menjalin hubungan baik dengan si A gitu ya, kemudian tiba-tiba datang si B dan menjanjikan bahwa produk yang Anda miliki akan saya beli di atas harga yang sudah terjadi antara Anda dengan kolega Anda yang lama. Milih mana? Repot kan? Jadi begini, kalau misalkan Anda selama ini gini aja, langsung ke contohnya. Jadi pada bulan keempat itu, atau pada pelaksanaan rencana bulan keempat itu, datang seorang pebisnis lainnya, perantara bisnis lainnya, yang berjanji akan membeli bebeknya ini harganya per kilogramnya Rp28.000 atau Rp29.000 per kilogramnya. Artinya teman-teman, kalau dibandingkan dengan perantara yang sebelumnya, yang disitu mensuplai obat-obatan ternaknya, mensuplai makanan, kemudian nanti pas panen diambil dengan harga Rp25.000, tinggal potong biaya saja, itu sudah berjalan lancar gitu ya, tidak ada masalah. Selama 3 bulan tidak ada masalah. Nah, tiba-tiba datang seorang perantara bisnis baru yang mengatakan berani membeli bebeknya seharga Rp29.000 per kilogramnya, dengan catatan bahwa perantara yang kedua ini tidak akan mensuplai bahan makanan untuk bebek dan juga tidak akan mensuplai obat-obatan. Taunya nanti kalau panen tak ambil harga Rp29.000 per kilogramnya. Nah, dilema kan? Mungkin Anda sendiri kalau mengalami semacam itu juga akan dilema. Milih
mempertahankan kolega lama yang sudah baik hubungannya, atau memilih kolega baru yang baru saja datang, belum ada bukti, kemudian memberikan satu tawaran harga Rp4.000 lebih tinggi daripada kolega lama Anda. Jadi kan bedanya 4.000 ya. Kalau kolega lama itu kan Rp25.000 per kilogram. Nah, kolega yang kedua harganya lebih tinggi Rp4.000, tapi dengan catatan tadi tidak mensuplai apapun, pokoknya tahu gitu. Nah, di sini ujian seorang pebisnis, apakah bersyukur mempertahankan akhlakul karimah dengan kolega lama atau mementingkan bisnis. Ujiannya di sini. Nah, teman-teman, singkat kata, peternak bebek ini kemudian pada akhirnya mengambil langkah melepaskan atau memutus silaturahmi dengan kolega lama ini, perantara lama ini, dan pindah ke kolega yang baru ini. Dan hasilnya adalah kolega lama ini diputus, tidak lagi terhubung dengan kolega lama. Artinya bibit beli sendiri, kemudian pakan ternaknya juga beli sendiri, obat-obatannya juga beli sendiri. Tapi kan nanti untungnya Rp4.000 lebih tinggi karena dibeli Rp29.000. Itu kan pola pikir bisnisnya semacam itu. Nah, dirawatlah. Akhirnya harus membeli bibit sendiri, pakai uang sendiri. Kemudian harus membeli pakan ternak sendiri dan juga obat-obatan sendiri, mengeluarkan uang sendiri. Padahal sebelumnya kan enak, tinggal minta saja, nanti potong harga ya. Oke, dilalui. Kemudian sampailah pada hari ke-30. Nah, hari ke-30 itu mestinya biasanya sudah mulai panen ya, sudah mulai panen. 30 sampai 35 sudah mulai panen. Tapi ternyata pada hari ke-30 perantara yang kedua tidak juga datang. Hari ke-35 tidak juga datang. Akhirnya hari ke-37 baru datang. Nah, ini bisa dibayangkan. Bebek kalau usianya sudah waktunya panen, kemudian tidak dipanen, maka beratnya akan menyusut. Selain beratnya akan menyusut, turun, tidak akan bisa naik lagi atau turun, kemudian pakannya juga bertambah kan? Kan mestinya begini, hari ke-30 panen, otomatis pakan berhenti kan, kita dapat duit. Nah, ini enggak, hari ke-30 waktunya panen, tidak datang perantaranya, kemudian kan harus memberi makan lagi, beli lagi makanan, sampai pada usia ke-37, 7 hari. Berarti kan rugi pakan, karena tidak akan naik lagi bobotnya, kemudian berat badan dari bebek ini juga bisa mengalami penurunan ya. Nah, ini yang kemudian datanglah pada hari ke-37 perantaranya, terjadilah ribut gitu ya. Ini gimana kok tidak diambil-ambil? Padahal janjinya hari ke-30 diambil. Dengan berbagai alasan dan segala macamnya, akhirnya perantara kedua bilang, kalau kondisi bebeknya sudah hari ke-37 semacam ini ya beraninya ngambil harga Rp24.000 per kilogram. Nah, selesai kan? Inilah kalau kita lihat imbas dari kita hanya berpikir tentang keuntungan tetapi tidak memikirkan bagaimana hati dan perasaan kolega kita yang selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk kita, memberikan layanan yang terbaik untuk kita, sudah memberikan pakan yang lunak, artinya tidak bayar duluan, bibit juga tidak bayar duluan, kemudian juga obat-obatan juga tidak bayar duluan, potong harga. Nah, tapi karena kita tergiur, pebisnis ini tergiur untuk harga yang lebih tinggi, kemudian melepaskan fasilitas itu semua, melepaskan silaturahmi yang sudah baik itu, dan tentu saja melukai hati kolega yang pertama ya, perantara yang pertama. Walhasil rugi berkali-kali, sudah rugi pakan, rugi hari dan segala macamnya. Akhirnya harganya pun hanya berani Rp24.000. Nah, ini satu catatan buat kita, supaya kita semua mengutamakan akhlakul karimah, silaturahmi, dibandingkan dengan prinsip bisnis yang sepertinya menguntungkan, tetapi ketika dijalani sungguh malah sebaliknya sangat merugikan. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan, inspirasi, dan juga motivasi tersendiri untuk kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.